Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratul mukarramin muhtaramin wa bil khusus Qadimul Majlis Syahibul Mustafa yang akhirnya fillah Asadul Muslim. Kita doakan guru kita yang selalu istiqomah di dalam majlis burdah ini, sekaligus pimpinan daripada Majlis Syahibul Mustafa. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, disehatkan badan jasmani rohaninya. Allah permudah urusannya, Allah gampangkan rezekinya, dan Allah selalu berikan keistiqomahan dan kesabaran di dalam mendidik kita dan dalam menghadiri majlis yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada orang tua kita yang selalu mendukung, selalu eksis di Majlis Syahibul Mustafa, yakni Bapak Umar. Begitu juga dengan rekan-rekannya ataupun sahabat-sahabat kita, Bang Juli, Bang Ahmad, Ustaz Abbas, dan seluruhnya yang selalu senantiasa gotong royong, eksis, membantu perjalanan dakwah burdah ini, yang mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua. Allah mudahkan urusan kita semua. Allah angkat penyakit semuanya dan dalam penyakit dalam diri kita, diri kedua orang tua kita, Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada IKM Musola An-Nur serta jajarannya yang alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan musallahnya, semoga kita selalu mendapatkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, dan sudah habis awalnya karena saya juga sering datang ke Majlis Syahibul Mustafa. Apabila ada tingkah laku, sikap, ucapan, sikap saya yang selama saya duduk di Majlis Syahibul Mustafa, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya, pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semua kesalahan dari diri Al-Fakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semuanya memaafkan daripada kehilangan atas diri dan kekurangan saya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan bahwasanya banyak yang telah kita dapatkan di setiap ilmunya. Tidak ada beruntungnya kita duduk seperti ini. Karena apa? Karena di tempat seperti ini, majlis ini adalah banyak sir-sirnya Allah yang akan diturunkan. Semua sir akan turun di majlis seperti ini, di majlis ilmu. Tidak ada di tempat-tempat yang lain. Contohnya, sir daripada orang yang namanya hadir majlis taklim, Allah akan ampuni daripada seluruh dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan, menandingi daripada orang yang duduk seperti ini sebagaimana orang yang menjenguk 1000 orang yang sakit. Ya. Apakah ada di antara kalian apakah ada di antara kalian yang dari pagi sampai sore tadi menjenguk 1000 orang yang sakit? Gak ada. Kita cuma duduk doang, sejam 2 jam duduk doang, pahalanya sama seperti orang yang menjenguk 1000 orang yang sakit. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Bukan itu juga, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kepada kita yang duduk cuma duduk doang, itu pahalanya seperti orang yang 1000 rakaat sholat. Ada yang kuat 1000 rakaat? Gempor kalau ada yang ada. Iya, banyak pahala itu sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ali Muhammad Al-Habsyi, Rabbi faj'al mustama'na dhayatul husnul khitami. Allah ya Rabb, jadikan perkumpulan ini adalah goyah puncak daripada husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Kalau kita biasa duduk dengan suatu yang baik ataupun di majelis yang baik, insya Allah matinya pun dengan dalam keadaan baik ataupun husnul khatimah. Ya. Wa atina ma qad sa'alna, ya. Berikanlah kepada kami apa yang kami minta. Ghayatu wa atina ma qad sa'alna. Terus min atau yang kadisami, telah Engkau berikan apa yang terhadap diriku, nikmat semua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukurin. Itu sil daripada yang namanya orang-orang yang sering hadir majlis seperti ini. Akan tetapi kita ingat, banyak Allah taruh pahala di tempat seperti ini. Setan pun nggak mau kalah, pasti menggoda, nggak mau. Setan nggak mau dan nggak demen kita duduk seperti ini. Contoh kecil, setan tersebut menggoda dengan apa? Ngantuk. Itu setan nggak mau. Lagi punah ngantuk. Itu jangan baca. Gua panas juga ada. Kalau enggak apa? Yang namanya gonta-ganti pantatnya panas, ganti lagi semuanya. Kadang udah pengen pulang, pengen cepat-cepat. Ya tadi bilang pengen cepat-cepat pulang, udah gerah. Itu daripada godaan setan nggak mau tempat seperti ini. Oleh karena itu alhamdulillah kalian antum semuanya istiqomah. Jangan lihat yang namanya lihat dari Burdah dari dulu sebagai masya Allah alhamdulillah istiqomah. Antum sendiri yang merasakan daripada majelis ataupun sholat burdah, bukan Ustaz Daud. Antum yang baca burdah, masya Allah, apapun yang kita inginkan, hajatkan, pasti Allah kabulkan dengan wasilah daripada burdah. Kalau nggak percaya tanya kepada diri kita sendiri, siapa yang pernah yang namanya merasakan keberkahan burdah? Pasti ada di antara kalian semuanya ada. Tapi ingat jangan salah niat. Makanya kita duduk seperti ini cuman ada dua, antara tujuan sama yang namanya pilihan. Itu beda tuh, tujuan sama pilihan. Kalau pilihan gimana? Kalau pilihan kita daripada yang di rumah boring, bete, lebih baik majelis taklim, itu pilihan. Daripada kumpul-kumpul nggak jelas, duduk di sini itu pilihan. Ini niat yang salah. Menjadi pilihan majelis taklim daripada yang lainnya. Daripada nongkrong misalnya daripada film nggak rame kehadiran majelis taklim itu pilihan, itu yang salah. Yang bagus banget, jadikan majelis taklim ini tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya otomatis daripada yang namanya kita datang dari rumah ke sini banyak hajat. Ada yang pengen kerja, yang pengen nikah, yang pengen usahanya lancar dan lain sebagainya. Dan situ juga dikoreksi lagi, itu apakah itu tujuan termasuk tujuan atau pilihan? Kalaulah ketika kita istiqomah di burdah setiap malam Selasa istiqomah dengan hajat begini sampailah hajat tersebut Allah kabulkan dengan wasiat tersebut, akan tapi kita istiqomah terus dan pun kita sudah tembus goal hajat yang kita inginkan, istiqomah terus hajat bagus, berarti itu tujuan. Berarti sebaliknya, kalau dia cuma terus kemudian hajatnya, keinginan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisnisnya goal, setelah goal dia nggak ngaji lagi, itu namanya pilihan. Karena apa? Gak istiqomah. Susah gak susah, berhasil gak berhasil, untuk menggapai Allah SWT tetap istiqomah. Kita yang bisa merasakan, jadikan tujuan kita hadir majelis taklim untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma mendapatkan rahmat dari kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, sunnah-sunnah, itu susah yang namanya mendapatkan rahmat dari Allah. Kebanyakan di antara kita ada satu pekerjaan yang memang menganggap enteng, remeh. Padahal pekerjaan tersebut mendapatkan rahmat dari Allah SWT langsung. Apa itu? Silaturahmi. Kita di sini setiap bangsa silaturahmi. Siapa orang yang pengen rezekinya dimudahkan, umurnya panjang, falyasir rahimah, maka tambung tali silaturahmi. Jadi jangan usah ketemu ajang silaturahmi di majelis seperti ini. Makanya apa? Rahmat pasti akan turun kepada kita semua. Oleh karena itu perbaiki daripada niat-niat kita. Setelah kita sebulan dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puasa hawa nafsu kita, nah sekarang baru 2 kali pertemuan. Burdah ini ayo kita sama-sama niat tujuan kita yang benar untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dapat tujuan kita tetap istiqomah terus menjalankan daripada yang namanya sholat burdah. Kalau bisa beruntung, berarti yang hadir pada malam hari ini yang selalu istiqomah dari dulu sampai sekarang, berarti sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati.
Pasti Allah kasih jamin, baik harta dan segala pasti. Jangan kita lihat, semua itu pasti ada waktunya. Makanya makin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin Allah permudah segala urusannya. Tapi kalau kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauh majelis ilmu, maka Allah pun juga yang namanya jauh kepada diri kita. Yang penting juga yang paling utama adalah kita tetap ngaji, sholat juga harus ditekankan dalam diri kita. Wajibnya jangan sampai anak majlis pulang malam nggak sholat subuh ataupun yang lain-lain, jangan sholat. Barometer adalah sholat yang lima waktu. Oleh karena itu kan mudah-mudahan di 2 kali pertemuan ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mendapatkan keberkahan daripada guru-guru yang telah mengajarkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita baca surah Al-Fatihah untuk guru kita bersama dan Habib Segaf Baharun, ya, semoga dengan berkurangnya umurnya, tambah usia beliau, semoga beliau selalu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan beliau, dan semoga kita bisa bermimpi dengan beliau. Karena apa? Ingat, Ustaz Segaf itu satu-satunya anaknya Abuya yang bisa langsung berjumpa, bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali ketika beliau sedang yang namanya lagi gelisah tentang pondok, langsung datang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyarah banyak kepada Sayyidina, kepada Habib Segaf bin Baharun. Beliau bisa begitu keberkahan daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ketika beliau taklim di Sayyid Muhammad Al-Maliki, Abu Hasan menjenguk, kemudian diciumlah yang namanya Habib Segaf tersebut, digigit yang namanya lidah beliau oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itulah seorang guru menaruh sir kepada muridnya bermacam-macam. Nah, jauhnya beliau. Ya, alhamdulillah ya, kita insya Allah mendapatkan keberkahan daripada Habib Segaf, keberkahan daripada Sayyid Abu Hasan, keberkahan daripada Abu Maliki. Semoga beliau selalu disehatkan badannya, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua bisa bermimpi dengan beliau, dan wabil khusus bermimpi dengan Sayyidatuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniah wa ala kulli najatin shalih wa ala muqawana wa aslabun wassalun bi barakati Fatimah binti Rasul wa ala manawa Abu Hasan Baharun wa ala manawa Habib Muhammad bin Ali al-Maliki wa ala manawa Habibullah bin Muhsin al-Atas bin Husain bin Mutallah adidus Allah firlahum wa rahamhum wa afina fanhum ala hadiniah wa ala kulli najatin shalih wa ala hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri Rasul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akan ini bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.